Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abi Lemaiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022, dan tentunya juga yang kami bahas secara spesifik kali ini adalah terkait pendataan honorer. Di sini kami baru saja mendapatkan sebuah artikel yang menginformasikan terkait apakah nantinya kalau lolos pendataan honorer, apakah otomatis diangkat ASN. Nah, di sini kami membuat konten ini, judul ini karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar yang mempertanyakan apakah honorer, dalam hal ini guru ya, yang lolos pendataan honorer, apakah nantinya otomatis diangkat menjadi ASN P3K. Nah, tentunya sebelum kita menjawab pertanyaan ini, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, disclaimer konten ya, bahwasanya seluruh isi video dalam konten ini jadikan saja sebagai tambahan referensi Bapak Ibu guru sekalian, dan istilahnya kita tunggu ya informasi resmi dari Panselnas ya, BKN selaku lembaga terkait ya yang menangani terkait pendataan honorer ataupun P3K guru. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini di salah satu media elektronik ya, di sini hari Rabu 31 Agustus 2022. Di sini dikatakan BKN tegaskan tidak semua honorer diangkat ASN. Siap-siap jadi outsourcing. Wow. Ini tentunya boleh dikata ya termasuk kabar buruk juga sih sebenarnya ya, kalau dikatakan BKN tegaskan tidak semua honorer diangkat ASN. Menurut admin ini kabar buruk sih sebenarnya ya. Oke. Nah, di sini kita langsung saja to the point ke informasinya. Dilansir di jpn.com ya, bahwasanya pendataan honorer itu melalui aplikasi Badan Kepegawaian Negara BKN itu terus berjalan Bapak Ibu ya. Namun ada 8 kelompok ya yang tidak akan didata. Nah, jadi tentunya Bapak Ibu harus ketahui bahwa ada 8 kelompok yang tidak akan didata. Wow ya. Nah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian ya Sinka BKN Bapak Suharmen itu menegaskan tidak mungkin semua honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara ya, atau ASN. Itu sebabnya perlu ada pemetaan tenaga non ASN untuk menentukan arah kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah honorer. Dari beberapa petikan yang kami bacakan pada hari ini Bapak Ibu ya, kami menganggap ya bahwa tidak semuanya honorer itu diangkat menjadi ASN. Maka ini menjadi salah satu fungsi pendataan daripada honorer, bahwa dengan adanya pendataan honorer maka tentunya itu akan ada pemetaan Bapak Ibu ya. Itu akan ada pemetaan tenaga non ASN untuk menentukan arah kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah honorer. Nah, itulah ya yang menjadi salah satu tujuan dari pendataan honorer. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Nah, untuk menyelesaikan honorer yang tidak masuk pendataan non ASN, maka nantinya itu Bapak Ibu ya akan disiapkan skema outsourcing. Ini sudah sering dibahas ya, bahwasanya ada jalan keluar ya bagi honorer yang tidak masuk pendataan non ASN. Tentunya itu ada skema yang dikatakan adalah skema outsourcing. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan Suharmen mencontohkan ya, anggaplah kita mencontohkan dulu. Yang pertama itu petugas kebersihan, pengemudi, dan satuan pengamanan tidak bisa diangkat ASN ya, sehingga bakal dialihkan melalui outsourcing. Jadi intinya ya, petugas kebersihan, pengemudi, dan satuan pengamanan itu tidak bisa diangkat ASN, sehingga bakal dialihkan melalui outsourcing tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sini katakan pengemudi kemudian tenaga kebersihan bukan merupakan
tenaga non ASN pada instansi pemerintah, makanya tidak akan didata ya. Jadi penyebab ya sehingga pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan itu tidak bisa didata karena memang dianggap bahwa bukan merupakan ya, bukan merupakan tenaga non-ASN pada instansi pemerintah. Beliau menyebutkan hanya dua kelompok tenaga non-ASN yang masuk pendataan, yaitu honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi sudah fix Bapak Ibu ya, sudah final bahwasanya hanya dua kelompok tenaga non ASN yang bisa masuk pendataan. Yang pertama itu adalah honorer K2 yang tentunya terdaftar dalam database BKN dan pegawai non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini katakan kelompok pegawai non ASN harus memenuhi ketentuan Bapak Ibu ya, yaitu pembayaran gaji langsung menggunakan APBN instansi pusat dan APBD instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa individu ataupun pihak yang ketiga. Tetapi jujur yang pertama di sekolah-sekolah, guru-guru yang ikut dalam pendataan honorer, ada satu item Bapak Ibu ya, ada satu item yang sangat menyibukkan ya para honorer, yaitu tentunya adalah honorium. Artinya bukti honorium itu paling susah dikumpulkan ya. Kemudian paling lama untuk proses pengumpulan berkas atau dokumen yang terkait dengan pembayaran gaji atau honorium. Seperti itu ya. Jadi intinya untuk pembayaran gaji itu langsung menggunakan APBN ya untuk instansi pusat dan tentunya APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa individu ataupun pihak ketiga. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini, persyaratan lainnya adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit, telah bekerja paling singkat selama setahun pada 31 Desember 2021. Lalu honorernya berusia paling rendah 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan ya, di sini sesuai dengan judul yang kami angkat tadi, persyaratan tersebut tertuang dalam SE per 22 Juli 2022. Di sini jelas dikatakan oleh Bapak Suharmen ya, sesuai dengan judul yang kami tampilkan. Suharmen menegaskan meski mereka masuk pendataan, jadi istilahnya begini, Bapak Ibu anggaplah sudah lolos pendataan, bukan berarti Bapak Ibu ya, bukan berarti secara otomatis diangkat menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Namun dia mengakui hanya honorer yang masuk pendataan non ASN akan diselesaikan pemerintah. Nah, jadi sudah terjawab ya. Sudah terjawab dari pertanyaan rekan-rekan bahwasanya apakah jika kita lolos pendataan honorer otomatis diangkat ASN. Di sini sudah dijawab langsung oleh Bapak Suharmen ya, mengatakan bahwa jawabannya adalah apabila masuk pendataan bukan berarti secara otomatis diangkat menjadi ASN Bapak Ibu ya, baik PNS maupun P3K, tetapi ada nilai plusnya. Ketika Bapak Ibu lolos pendataan, maka honorer yang masuk pendataan non ASN lah yang akan diselesaikan pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak masuk pendataan, tentunya Bapak Ibu bukan menjadi salah satu kriteria untuk diselesaikan oleh pemerintah menjadi ASN P3K tentunya. Nah, ini ya, jadi sudah sangat tepat ya sesuai dengan judul video yang kami buat. Di sini ada 8 kelompok Bapak Ibu ya, pegawai yang tidak masuk pendataan non ASN. Yang pertama, pegawai Badan Layanan Umum, pegawai Badan Layanan Umum Daerah, kemudian kita lihat lagi petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, kemudian bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing alidaya, pegawai dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN. Kedelapan yang terakhir, pegawai dengan SK atau kontrak kerja di
atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal setahun dengan mekanisme pembayaran APBD. Inilah 8 ya yang tidak bisa ikut pendataan. Jadi sudah sangat jelas ya, terjawab pertanyaan rekan-rekan subscriber yang mempertanyakan apakah lolos pendataan honorer otomatis diangkat ASN. Ternyata sudah terjawab bahwa bukan berarti Bapak Ibu ya, bukan berarti apabila lolos pendataan itu otomatis diangkat menjadi PNS atau P3K, tetapi setidaknya ada nilai plus bahwasanya ketika kita lolos pendataan honorer, maka yang masuk dalam aplikasi BKN, aplikasi pendataan BKN lah yang akan diselesaikan oleh pemerintah. Tentunya diselesaikan bagaimana? Diselesaikan tentunya menjadi ASN P3K ataupun PNS. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.